Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Robit Fahmi. Seperti biasa, hari ini saya akan mengulas tentang buku dan masih dengan buku yang sama, yaitu buku dari almarhum Rusdi Matahari dengan judul buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Hari ini yang akan kita bahas tentang dua bab. Yang pertama sumber berita dan tentang wawancara. Sumber berita. Nah, sumber berita ini menurut Rusdi sangat penting karena kenapa? Kredibilitas seorang narasumber itu perlu dianalisa. Kalau saya pernah mendengar dari seorang teman, ada yang namanya analisa aktor. Seberapa jauh kredibilitas sumber ini bisa memberikan data, informasi yang akurat. Makanya ketika kredibilitas si narasumber ini dipertanyakan, maka datanya juga dipertanyakan ke validitannya. Di sini Rusdi pernah dia sangat menyesal sekali ketika menjadi wartawan di Trans. Kemudian dia memberitakan soal honor buruhnya di BNNP kalau tidak salah. Di BNNP itu yang di BPPN. Nah, jadi Rusdi mendapatkan data dari seorang sumber, kalau tidak salah dia seorang pengamat. Nah, pengamat ini mendapatkan dokumen tentang honor buruh di BPPN yang mencapai 10 triliun. Nah, Rusdi kemudian tidak mengecek lagi apakah data ini valid, benar atau tidak. Tapi karena memang kredibilitasnya narasumber ini dia tidak punya kepentingan apa-apa, terus kemudian dia mendapatkan dokumen atau dari orang dalam, dari email kalau tidak salah, sehingga kemudian beritanya langsung muncul di headline soal gaji buruh sekitar 10 triliun. Namun Rusdi tidak melacak apakah dari mana hitung-hitungannya 10 triliun ini. Apakah itu dalam 1 tahun, 10 tahun dengan sekian karyawan, per karyawan itu dapat berapa. Sehingga setelah diketahui ternyata data yang didapatnya tidaklah benar. Jadi banyak kekeliruan tentang soal angka 10 triliun. Beruntungnya, kata Rusdi, dia tidak disomasi oleh pihak BPPN. Makanya kredibilitas, akurasi, dan verifikasi itu sangat perlu. Jadi sebuah masalah, sebuah problem, seorang wartawan menurut Rusdi harus bisa menembus sumber utamanya, apapun alasannya. Wartawan yang menjadikan waktu, tempat, dan jarak karena jauh sebagai alasan tidak bisa menembus sumber, mereka adalah wartawan yang pemalas. Nah, ini katanya Rusdi. Banyak cara untuk bisa menembus sumber utama. Makanya Rusdi menyarankan wartawan itu ya harus banyak punya jaringan lobby. Nah, ketika misalkan bertemu dengan sumber yang dia itu orang yang super sibuk dan sulit ditemui, maka bisa menggunakan orang terdekatnya, misalkan menggunakan menggunakan saudaranya, atau kemudian menggunakan sopirnya, menggunakan pembantunya yang sekiranya bisa menembus agar bisa janjian secara langsung untuk melakukan wawancara. Tapi ketika hal itu sudah dilakukan dan kemudian tidak berhasil, bisa langsung mencegatnya di jalan. Dan ini memang agak rumit, katanya Rusdi, apabila narasi sumber ini mempunyai bodyguard atau pengawal yang dia wataknya keras sehingga melakukan orang dengan kasar. Nah, ini sulit. Maka kata Rusdi, kalau semuanya itu sudah dilakukan tetap tidak bisa, ya itulah selemah-lemahnya iman seorang wartawan. Jadi kredibilitas
kredibilitas sumber itu perlu, dan itu menjadi penentu validitas data. Dan menurut Rusdi, sumber itu banyak sekali, tidak hanya sebatas dari orang yang besar, terus kemudian bisa jadi dari hal-hal yang kecil. Makanya wartawan itu dituntut untuk banyak membaca, terus membuka jaringan internet, siapa tahu ada informasi-informasi yang bisa digali. Seperti halnya ini, dia mencontohkan salah seorang wartawan yang mendapatkan informasi dari iklan kecil, di sebuah media yang terbitnya mingguan, dan itu bukan media yang terkenal. Jadi iklannya kecil, sebuah tender proyek yang nilainya miliaran rupiah, entah apa miliaran apa triliun ya, kalau tidak salah hanya sekitar miliaran, tapi nilainya lumayan besar. Lah ternyata itu iklan ini menarik. Apakah iklan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagai syarat tender? Apakah memang benar-benar untuk menarik perusahaan untuk ikut tender? Dan ternyata ini hanya sebatas dijadikan syarat. Karena kenapa? Setelah ditelusuri, proyeknya sudah dibangun oleh salah satu PT. Jadi ini hanya sebatas syarat tender saja. Proyeknya sudah dibangun. Setelah ditelusuri ternyata banyak problem di sana, di proses tendernya. Ya, selain itu sumber juga bisa datang dari Rusdi menyebutnya di sini figuran. Jadi pemeran figuran itu bisa menjadi sumber yang akan menuntun kita ke sumber utama atau ke permasalahan yang lebih besar. Misalkan figuran itu bisa jadi aktivis, LSM, ahli, terus kemudian penegak hukum, pengamat. Nah, dari kelompok orang-orang figuran semacam ini bisa menuntun kita kepada isu yang lebih besar yang ingin kita gali. Nah, itu tentang sumber. Dan selanjutnya kita akan ngomong soal wawancara. Jadi wawancara itu di sini Rusdi menceritakan tentang Miller. Miller dia yang mendapatkan berita dari seorang agen CIA di Amerika yang membocorkan data soal invasi Amerika kepada Irak yang dianggapnya adalah sebuah kebohongan. Miller ini tidak mau membuka data siapa yang memberikan informasi. Jadi gini, dalam jurnalistik itu ada yang namanya off the record, terus not to be quiet, not to be attribution. Nah, ini beda-beda. Off the record itu berarti wartawan tidak diperbolehkan menulis apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau not to be quiet itu hanya sebagian saja yang tidak boleh ditulis. Jadi permintaan narasumber dia ngomong not to be quiet, jadi ada berapa hal yang tidak boleh ditulis karena menyangkut mungkin entah itu keselamatannya dan lain sebagainya. Kalau not to be attribution itu hanya tidak diperbolehkan menulis nama dari narasumber. Jadi wartawannya bisa menulis menurut sumber yang dirahasiakan, bisa menuliskan seperti itu. Tapi ketika media terlalu banyak menulis dengan sumber yang dirahasiakan seperti ini, biasanya medianya kredibilitasnya dipertanyakan. Ini benar tidak? Atau jangan-jangan ini karangan si wartawan. Ketika si narasumber sudah minta not to be attribution atau namanya itu tidak disebutkan,
maka ini menjadi etika bagi seorang wartawan atau memang kewajibannya untuk tidak membuka namanya. Nah, di sini Miller ini karena dia berpegang teguh pada pada prinsip jurnalistik untuk tidak membuka nama narasumbernya tentang soal invasi Irak yang membocorkan data, dia lebih baik dipenjara daripada harus membuka nama narasumber. Jadi dia berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip jurnalistik, karena di Amerika sana siapa saja yang membocorkan data soal negara, terutama dia adalah seorang agen, maka itu sangat berbahaya bagi si agen dan juga keluarganya. Makanya Milner berpegang teguh, dia tidak mau ketika diancam dan sebagainya untuk membuka nama narasumbernya. Tapi kemudian ada seorang wartawan namanya Matthew Cooker dari media Times Amerika. Dia mungkin kita penakut ya, dia tidak berpegang dengan prinsip wartawan, dia kemudian membocorkan nama narasumbernya. Kebetulan Matthew Cooper ini mendapatkan berita yang sama dengan Milner, dengan sumber yang sama, dengan narasumber yang sama, yaitu Karl Rove. Karl Rove ini ternyata setelah diketahui dia agen CIA yang dia juga menjadi asisten pribadi dari George Bush pada masa pemerintahannya menjadi presiden Amerika. Jadi Miller lebih memilih resiko. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin membocorkan nama dari narasumber setelah, padahal dia minta not to be attribution agar namanya tidak disebutkan, tapi karena kalian didesak sebagai wartawan agar menyebutkan nama, maka mintalah izin kepada narasumbernya, boleh tidak saya dalam kondisi terdesak harus dipaksa untuk menyebutkan nama oleh ini itu. Tapi ketika narasumber itu tidak mau namanya disebutkan, maka itu menjadi kewajiban bagi seorang wartawan untuk merahasiakan nama narasumbernya. Wawancara menurut sini ini juga menjadi isu yang paling besar. Jadi karena kenapa? Hasil wawancara itu yang akan menjadi data yang akan kita tulis. Ketika hasil wawancara itu tidak lengkap, ya maka juga hasilnya akan kurang enak atau mengambang atau tidak jelas hasil beritanya. Seperti ini di sini kasus Gilmore. Jadi waktu itu ada kapal laut yang diangkat, ini peninggalan Soviet yang nilai kontraknya 350 juta US dollar. Semula ini hanya sebatas berita biasa, tapi kemudian ternyata ada sosok direktur CIA di belakangnya, yaitu William Colby. Nah, di sini Gilmore ini, seorang wartawan ini, dia menjadi wartawan yang bisa mewawancarai secara langsung, atau wartawan pertama yang bisa menemui agen CIA ini, William Colby. Tapi William Gilmore ini bertanya begini, apakah CIA terlibat dalam operasi penyelamatan kapal selam oleh Hughes di Samudra Atlantik? Nah, begitulah Gilmore mengajukan pertanyaan. Tidak lama sesudah wawancara tersebut, sejumlah kantor berita lain mengungkapkan CIA ternyata terlibat dalam operasi bersama Hughes, tapi bukan di Atlantik seperti yang ditanyakan oleh Gilmore, melainkan di Samudra Pasifik. Nah, benar Gilmore melakukan sebuah kesalahan.
Kita tidak akan pernah tahu apa jawaban Colby. Andai reporter, jadi Gilmore ini merupakan wartawan dari UPI, media UPI. Seandainya Gilmore ini tidak menyebutkan nama samudra yang tepat dalam desas-desus itu, sesuai dengan setelah Gilmore ini pergi, setelah wawancara dengan Colby ini mengatakan kepada ajudannya, saya lega, dia Gilmore tidak meneruskan pertanyaan terakhirnya itu. Jadi ya keliru. Seandainya dia mungkin Gilmore ini bertanya di mana letak samudra apa, proses pengangkatan kapal itu mungkin tidak akan keliru. Mungkin seperti itu. Rusdi juga menyebut di sini ya tidak semua wartawan itu adalah wartawan. Karena kenapa? Kadangkala wartawan itu menanyakan sesuatu yang konyol. Ya, misalkan ada seseorang menikah, kemudian ditanya kenapa saudara menikah. Ini kan konyol. Terkecuali memang tanya motifnya apa, tapi ngapain ini? Tanya motifnya menikah itu apa? Atau mungkin tanya pada seorang pemulung yang menemukan jasad orang meninggal. Jadi seorang pemulung menemukan jasad orang yang mungkin dibunuh, kemudian tanya kepada pemulungnya, berapa usianya korban? Atau kenapa kok bisa ditemukan di situ? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bodoh katanya Rusdi, yang tidak seharusnya ditanyakan kepada pemulung. Jelas pemulungnya menjawab tidak tahu, karena ya dia bukan terkecuali memang dia pembunuhnya. Kalau pembunuhnya dia tahu, tapi dia menemukan. Dan kalau pembunuhnya dan dia tidak mungkin membukanya kepada publik bahwa dia menemukan mayat, dan pastinya menutupinya agar mayat itu sampai membusuk dan menghilang. Jadi ya wartawan itu ya memang harus disiapkan pertanyaannya dengan secara rinci, jelas, terus kemudian agar yang ditanyakan itu tidak menjadi sia-sia atau kurang dan lain sebagainya. Ya, itulah soal tentang sumber dan tentang wawancara apa yang disampaikan oleh Rusdi. Saya rasa ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi wartawan, terutama kepada teman-teman saya yang mungkin sedang melihat video ini. Kalau teman-teman lebih ingin mendalami apa yang ditulis Rusdi, bisa membeli bukunya, atau karena jurnalisme bukan monopoli wartawan. Ini diterbitkan oleh Mojok. Sekian dari saya. Sampai jumpa di part selanjutnya dengan buku yang sama tapi dengan bab yang berbeda. Minggu depan kita akan membahas tentang sosok Well, bukan wartawan tapi mengembarkan Mesir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata dari saya. Kalau teman-teman semuanya suka dengan konten-konten saya, silakan like, terus kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus mengikuti video-video saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.